0. Selamat pagi anak-anak teacher, good morning. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan penjagaku, tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Hari ini kita akan belajar pelajaran 10, mengasihi sama yang berbeda. Bacaan Alkitab kita bisa kita nanti baca anak-anak teacher dari Rut 2 ayat 1 sampai 17, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan hari ini. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Coba perhatikan gambar yang ada di sini ya. Coba ada satu orang anak yang menjauhkan diri, ada anak-anak yang bersama-sama. Coba perhatikan juga gambar ini, tidak satupun anak yang menjauhkan diri, tetapi mereka bersama-sama dan rambutnya berbeda, kulit berbeda. Pengamatan kita bersama tadi dari gambar tadi seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali hanya bergaul kepada orang tertentu, misalnya anak-anak teacher ya, kepada anak yang pintar saja, atau kepada anak yang cantik, atau anak yang misalnya kaya. Bahkan seringkali kita menemukan mereka tidak mau berteman dengan anak yang nilainya jelek. Seringkali kita juga mendengarkan, jangan berteman dengan dirinya, dia bodoh. Tidak boleh ya anak-anak teacher. Baru dikatakan nilainya jelek. Atau kalau kita orang kaya, jarang kita mau berteman dengan keluarga yang kurang berada atau miskin misalnya. Atau kita jarang melihat seorang anak normal berteman dengan anak yang sehat, karena dia misalnya cacat, nggak bisa jalan, atau pakai kursi roda, atau mungkin pakai tongkat. Mungkin mereka tidak bisa diajak bermain. Menurut kalian anak-anak teacher, apakah sikap seperti ini yang dikehendaki Tuhan? Tentunya tidak. Karena kita harus mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita. Di dalam Alkitab dikatakan sama seperti Bapak Boas dalam cerita Alkitab. Nanti kamu bisa baca di dalam Rut 2 ayat 1 sampai 17. Rupanya Bapak Boas ini adalah orang kaya anak teacher. Walaupun kaya, tetap mengasihi Rut. Seorang Moab yang datang memungut, memilih gandum yang jatuh di sawahnya. Jadi Rut memilih gandum yang jatuh di sawahnya. Rupanya Bapak Boas yang kaya itu tidak mengusirnya. Walaupun dia orang Moab dan bukan orang Israel loh anak teacher. Dan Bapak Boas justru menyuruh pembantu-pembantu lain agar tidak mengganggu. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ya. Melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Tiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemana
bangsamu akan menjadi bangsaku, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelech. Boas mendekati Rut. Kau amat baik hati pada Naomi, kata Boas. Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu. Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat menebus kita. Tetaplah di dekatnya. Dari cerita Alkitab Boas yang dapat kita pelajari, apa kira-kira anak-anak teacher ya? Rupanya yang bisa kita pelajari, Bapak Boas orang kaya tetapi tidak sombong. Jadi kalaupun anak-anak teacher banyak yang kaya, jangan sombong ya, tetap rendah hati. Yang kedua, Bapak Boas tetap mengasihi dan menghormati Rut walaupun mereka berbeda. Jadi kita harus mengasihi orang yang berbeda dengan kita, karena Tuhan Yesus menghendaki demikian. Dan Tuhan memberikan contoh bagaimana dia mengasihi orang berbeda dengannya. Misalnya anak teacher dalam Lukas 19 ayat 1-10. Tuhan mengasihi orang yang dibenci masyarakat, yaitu siapa? Zakheus. Dan justru Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya walaupun Zakheus adalah orang yang berdosa. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus belajar mengasihi semua orang, sekalipun orang tersebut berbeda dengan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau menerima dan mengasihi kita manusia yang berdosa. Kiranya pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita tetap berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari virus corona. Kita juga berdoa buat orang tua kita supaya Tuhan juga menjauhkan mereka dari virus corona. Tetap semangat, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.